salam sayang, yaitu sahabat Eyang, dan Eyang ucapkan I love you full. Mwah, mwah, mwah. Eyang bukan hanya kali ini ya diwawancarai oleh media. Eyang katakan tidak ada perceraian. Ya, bolak-balik Eyang katakan tidak ada perceraian. Mereka ini sebetulnya masih saling cinta, ya. Karena si Paula dituduh ya berselingkuh dengan kawan akrabnya, padahal kawan akrabnya ini juga punya keluarga gitu kan. Ya, mereka tidak terjadi apa-apa. Karena Eyang melihat tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan ini hanya settingan, ya. Karena sekarang ini marak yang begini nih. Lagi mode, ya. Di Indonesia artis cerai semua ikut. Ya, janganlah, karena perkawinan itu adalah sakral ya sayang ya. Jangan untuk main-main. Nanti ada tulaknya loh, ya. Karena sebuah perkawinan itu dianugerahi oleh Gusti Allah, disahkan oleh Allah, ya. Jangan untuk infotainment atau untuk kepentingan pribadi, ya. Ini jangan. Kalau terawangan Eyang dari kemarin-kemarin infotainment bilang Eyang gimana, sudah konferensi pers, bahkan sudah ke pengadilan, ya, sampai Boim Wong nangis-nangis apa segala, tidak akan terjadi perceraian. Eyang berani mengatakan begitu bukan karena Eyang itu dewa ya, bisa melihat tembus pandang, tidak. Tetapi dari kronologi sendiri, itu kalau tidak ada kita memaksakan diri orang agar mengaku berselingkuh, bagaimana? Ya. Itu nggak boleh gitu loh. Dan Eyang mengatakan kalau yang begini ini wajib kita garis bawahi. Jangan ini dipakai mode oleh artis-artis Indonesia. Kalau perkawinan itu diberkahi oleh Allah, jangan untuk macam-macam. Jadi kalau menurut Boim Wong itu pelit, kasar, Boim Wong ini temperamen, ya mungkin iya. Sehingga Paula itu curhat ya ke kawannya, ke sahabatnya. Cuma yang salah bagi Paula, kenapa sih lu nggak curhat sama teman wanita, sehingga tidak ada asumsi yang dikatakan kamu zina, ya. Kalau kamu ngomong dengan sesama perempuan, mungkin tidak heboh semacam ini. Nah, ya temanmu sendiri karena juga sudah punya rumah tangga, hanya menghormati karena kamu adalah istri daripada sahabatnya. Ya ditampung aja. Kalau ketemu pengen curhat di mana, diladeni, tapi tidak ada tempat tidur. Eyang lihat mulai awal tidak ada tempat tidur. Mereka masih saling mencintai, ya. Mereka sebetulnya adalah pasangan yang ideal, ya. Yang satu ganteng, siapa sih nggak kenal Boim, ya. Yang satu Paula cantiknya bukan main karena model, ya. Dan dua-duanya nih pasangan yang harmonis sebetulnya. Cuma dalam kategori itu pelit atau nggak pelit, dalam kategori yang mana, itu kan kita nggak masuk di dalamnya. Ya. Kalau dikatakan pelit, ukuran pelit itu seberapa yang harus dikasihkan. Ukuran nggak pelit, seberapa yang harus diberikan. Ya. Jadi kita kalau urusan itu urusan intern, ya, urusan ke dalam. Tetapi kalau kasar, omongan kasar, temperamen, ya janganlah sebagai suami,
bertindak semacam itu. Karena kamu tinggal enaknya. Anak orang lo itu. Dulu kecil sakit digendong-gendong sama orang tuanya. Sekarang sudah gede, kamu tinggal menikmati, jangan dibantai anak orang. Kasihan ya kan. Tentu Ibu Paula ikut campur ya. Bahwa Boim begini, begitu. Nah, itu akhirnya mertua ikut campur di dalam kasus ini. Emang enak ya. Jadi untuk Boim Wong sendiri, anakmu ini Keanu sama siapa? Yang kakaknya Keanu? Adiknya. Adiknya ya. Ini masih kecil-kecil dan anaknya juga ganteng-ganteng loh ya. Emang kamu mau mereka punya bapak tiri? Hah? Atau mempunyai ibu tiri? Dipikir dong sayang ya. Dipikir dengan kepala dingin. Dipikir yang betul-betul. Kamu ini ditugaskan untuk mereka. Agar mereka itu lebih pintar daripada kalian. Ya. Jadikan dia orang. Itu adalah titipan. Harta yang paling berharga loh. Ya. Jadi itu pesan daripada Eyang. Kalau kalian itu masih punya nalar, punya cinta kasih, punya sayang, ya rujuk aja lah. Bukan rujuk ya, belum cerai kok rujuk. Jadi ya kembali ke pelukan Paula. Paula juga kembali ke pelukan Boim ya. Jadi masing-masing harus sadar diri. Jangan egois. Karena kalian egois, yang rugi itu tetap anak ya. Anak yang jadi korban. Kalian mungkin kalau cerai nih, Boim dapat wow, yang cantik, yang molek, yang bagaimana, dapat. Paula juga seperti itu. Tapi apa untungnya untuk kedua anakmu? Korban. Ya. Ini korban yang fantastis banget. Yang tadinya mereka keluarga harmonis, kumpul bareng, tiba-tiba pecah, cerai-berai. Ya. Jangan seperti itu. Artis sekarang mungkin kayak mode ya. Kayak mode banget. Zaman-zaman Eyang, artis-artis zaman Eyang itu kayak Widiawati ya. Sampai ditinggal mati oleh suaminya. Oke, enggak ada masalah. Titik Sandora sama Muksin ya. Kok enggak niru panutan-panutan itu ya? Kenapa? Apakah karena sekarang medianya beda? Bukan cetak, bukan media kayak dulu koran atau majalah ya, TV. Kalau sekarang medianya online ya. Cari netizen sebanyak-banyaknya. Jangan itu sayang, perkawinan itu sakral. Kembali lagi yang katakan, orang dahulu memilih hari perkawinan betul-betul diwilih. Ya. Ini bagusnya sosok Kliwon sama ini bagaimana, neptunya, pasarannya, itu betul-betul diperhitungkan. Nah sekarang cerai pengadilan, enak banget ya. Untuk bulan aja mesti dipilih, nanti Jumadil akhir atau Rejab atau besaran itu bagus untuk perkawinan kan gitu. Ini jangan dipakai mode ya. Semua orang di Indonesia ini kalau menikah mesti masih memilih hari ya. Memilih hari, memilih tanggal yang mudah diingat, yang sakral kan begitu. Nah ini sebentar lagi dengar artis ini, Eyang ini gimana? Kadang-kadang Eyang yang meramal aja, yang nerawang aja judek ya, karena nggak masuk akal gitu loh ya. Kalau sudah ada bukti hotelnya di mana, kapan, itu laporin biar kedua-duanya masuk bui gitu loh. Nah kalau hanya cemburu buta, bahaya ini, bahaya. Selamanya kamu akan seperti itu. Jadi baguslah ini pelajaran
Semoga didengarkan sama artis-artis yang lain ya. Tayangan Eyang ini ingat perkawinan orang-orang tua dulu itu sangat amat sakral banget. Bahkan hari, bulan, tahun dipilih. Agar kerejekian, keselamatan, anak itu udah diperhitungkan. Kalau sekarang ini enak banget ya. Karena manusia cantik juga banyak, tapi jangan keliru. Kalau orang-orang dulu ya Mas, cantiknya itu kan alami. Kalau sekarang memang cantik-cantik banget, tapi mukanya plastik sama semua. Ya, hidungnya sama, soalnya cetakannya sama dokternya. Ya, jadi cantik yang dari mana? Ini sih ini kok sama, mirip ya. Ya mirip, dokternya sama. Ya, tapi biarpun pesek ya, kalau buatan Tuhan itu tetap aja kelihatan manis. Ya, nah itulah bedanya artis zaman dulu dan artis zaman sekarang. Kalau dia memang naik daun kayak Ratmi B29, apa sih cantiknya, menariknya? Enggak kan? Dia gemuk, pesek. Tapi kalau sudah rezekinya memang pemain, ya oke gitu loh. Nah kalau sekarang itu kebanyakan karena cantik jadi karbit. Bisa aja main apa aja. Nah, di mana-mana, apalagi ibunya juga kerja, pasti juga boleh ikut Paula. Karena anak balita itu masih dalam asuhan ibu, ya, masih anak dalam asuhan ibu. Jadi seperti Paula, meskipun kamu sesakit apa, itu adalah ujian sayang, ya. Orang berumah tangga itu ujiannya macam-macam. Kadang karena ekonomi, tapi kamu kan kalau ekonomi berlebih-lebih, ya. Kadang karena keluarga, ya. Kadang karena anak. Ini dipupuk kembali, ya. Agar kamu menemukan keluarga yang betul-betul harmonis. Ini adalah pelajaran sebetulnya. Pelajaran yang sangat berharga banget, ya. Karena dari sinilah kalian akan dewasa. Ya, karena mereka kan masing-masing akan introspeksi diri. Akan memperbaiki, ya. Di mana kesalahan-kesalahan mereka. Tentunya mereka juga harus introspeksi diri dan semakin baik. Seperti itu, Bang. Aku kalau menikah bisa sampai kakek ninen-ninen. Ingat, nenek moyang kita itu anaknya 12, 10. Tapi mereka sampai kakek ninen-ninen loh. Ya. Sampai tua-tua. Anak beranak. Kalau sudah lebaran ngumpul. Dilihat ini kakak pertama punya anak sekian. Ini kakak kedua punya anak sekian. Kok nggak kepingin yang seperti itu sih? Ya. Kok aduh. Nyali dan imanmu cetek banget. Ya. Harus giat apapun risikonya. Kamu harus bisa menyeberangi. Harus bisa melalui. Karena itu adalah ujian hidup. Hidup itu adalah perjuangan sayang. Ya.